Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, peserta UMPT KIN yang dimanapun kalian berada, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam menghadapi ujian yang tidak lama lagi yang sudah ada di depan mata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis soal apa saja yang ditanyakan dalam bahasa Inggris, soal bahasa Inggris di UMPT KIN, dan bagaimana cara menjawabnya, tips dan trik menjawabnya berdasarkan paket 1911, 1913, 1915, dan 1917. Nah, seperti apa saja soalnya? Namun sebelum itu saya ingin katakan kepada kalian bahwa semua soal bahasa Inggris UMPT KIN itu adalah reading text. Jadi memang tidak ada listening dan tidak ada speaking ya. Nah, jadi menganalisa teks-teks yang sudah disodorkan dalam lembar soal. Jenisnya apa saja? Yang pertama adalah ide utama, main idea. Bentuk pertanyaannya, what is the subject of the text? Nah, uniknya dalam soal UMPT KIN dalam teks ya, dalam kode soal ini, kode semua soal 1911 sampai 1917 itu hanya pertanyaannya satu ini saja, dan dalam bentuk satu cerita saja. What is the subject of the text? Contohnya, sebelumnya, cara menjawab soal yang seperti ini, kalian cukup mencari jawaban yang ada di awal kalimat atau di awal paragraf. Nah, yang kedua, carilah kata kunci di awal kalimat atau paragraf. Jadi mencari kata kunci pada dan kata yang ada di awal paragraf, kemudian cocokkan dengan ada yang di pilihan jawaban. Nah, contoh soalnya. Nah, saya bilang, seperti yang saya bilang katakan tadi, bahwa dalam UMPT KIN keempat paket ini itu hanya satu soal yang ini saja tentang Masjid Qiblatain itu, yang bercerita tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, coba perhatikan yang saya garis bawahi itu, yang digaris bawahi merah itu adalah kata kuncinya ya. Ada padanannya, bahkan sama disebutkan dengan kata yang sama, important, penting. Nah, maka jawaban di sini adalah C. Masjid Qiblatain is important to Muslim because it is the way where Muslim pray toward. Jadi ingat, cari kata kunci di awal paragraf atau di awal kalimat. Sangat mudah sekali ya menentukannya. Ya. Kemudian jenis soal yang kedua itu adalah informasi yang tersirat. Kalian diminta untuk mencari informasi yang tidak langsung disebutkan dalam teks. Nah, bentuk soalnya itu satu, what can be inferred from the text? Which of the following text imply? What we can conclude from the text? Kalau kalian mendapati soal ini, itu kalian diminta untuk menyebutkan informasi yang tidak disebutkan secara langsung oleh teks. Jadi kalian perlu pemahaman terhadap ide pokok dalam satu paragraf, kemudian cari konklusinya yang ada dalam pilihan soal. Cara menjawabnya, satu, perhatikan dan periksa baik-baik pilihan jawabannya. Di sini periksa lagi. Nah, yang kedua, menganalisa tentang kesimpulan dari teks yang ada. Jadi ketika diperiksa baik-baik, analisa mana yang menjadi kesimpulan dari paragraf itu, dari teks yang ada ya. Nah, di sini saya ingin ingatkan, jadi ada kesalahan yang biasa dilakukan. Ini berdasarkan pengalaman saya, ya. Ketika saya tidak memahami suatu teks paragraf, itu saya coba cari-cari kosakata yang mirip dengan yang ada dalam pilihan soal. Nah, jangan seperti itu ya. Itu biasanya mengecoh. Itu biasanya soal-soal seperti itu mengecoh. Tapi kalau saya perhatikan di soal UMPT KIN itu tidak ada yang seperti itu. Itu sangat mudah sekali. Mencari kesimpulannya itu sudah sesuai dengan yang ada. Nah, tapi saya ingin ingatkan, ketika kalian mendapati soal seperti itu di luar dari paket ini, nah kalian bisa menerapkan agar tidak jatuh pada kesalahan yang seperti yang saya lakukan. Nah, misalnya ini contoh soalnya ya. Nah, di sini kita diminta mencari informasi yang tersirat yang disebutkan secara tidak langsung.
Tapi kita sudah memiliki kata kunci di sini. Ada kata the annual mudik tradition. Jadi tradisi mudik tahunan gitu. Nah, itu adalah memiliki kata kunci yang sama dengan local tradition, ya. Local tradition yang ada pada jawaban. Jawabannya itu adalah D. Nah, seperti ini saja, mudah sekali ya. Karena kalau mau dipilih dengan ABC itu semuanya terlampau jauh, melenceng dari yang dimaksud dengan teks. Jadi Idul Fitri itu adalah tradisi lokal yang dilaksanakan oleh Muslim Indonesia ketika Idul Fitri dengan berkunjung ke keluarga, ke kolega-kolega, teman-teman. Begitu juga dengan halal bihalal. Jadi mudik dan halal bihalal itu adalah local tradition, the annual tradition. Sangat mudah sekali. Kemudian contoh yang kedua, ini yang saya bilang jangan terkecoh dengan kata yang mirip-mirip misalnya di sini, karena biasanya kata yang dipakai adalah sinonimnya atau frasa yang sama mengartikan kata yang diminta. Misalnya kata azan itu artinya the call for prayer. Nah, berdasarkan teks yang dijelaskan, Muslim father whisper azan into the right ear of the baby. Jadi dalam tradisi ritual umat Muslim itu ketika bayinya lahir itu diazankan ya ke telinga si bayi. Nah, jadi jawabannya adalah the call for Muslim baby who firstly hears is the call for prayer. Jadi yang didengarkan pertama kali oleh bayi ketika lahir itu adalah panggilan sholat. Panggilan sholat itu adalah azan. Nah, sangat mudah sekali ya menentukannya. Nah, ini bisa kalian lihat nanti di nomor 36 paket 1915. Ya, kemudian contoh soal berikutnya, jadi soal yang ditanyakan adalah informasi tertentu. Jadi kalian diminta menyebutkan informasi yang berada dalam teks paragraf. Nah, bentuk pertanyaannya ini berdasarkan sesuai dengan konteks soal masing-masing. Nah, jadi tergantung paragrafnya ya, bercerita tentang apa. Jadi pertanyaannya ya berkaitan dengan materi dari paragrafnya, judul dari paragrafnya. Nah, cara menjawabnya sama juga, mencari kata penting atau kata yang memiliki kesamaan makna pada paragraf dan pilihan jawaban. Jadi disesuaikan. Jadi cari kata pentingnya kemudian sesuaikan dengan soal itu. Yang kedua, perhatikan baik-baik yang dikehendaki oleh soal, kemudian carilah yang tepat berdasarkan kata kunci yang ada pada paragraf. Nah, misalnya contohnya, yang diminta di sini adalah, yang ditanya adalah what becomes stabilizers for the earth. Jadi ketika kalian menganalisa soal yang untuk nomor 39 sampai 42, di nomor 40 kalian akan ditanyakan informasi tertentu dari teks ini. Nah, what becomes stabilizer for the earth? Apa yang menjadi menjadi penyeimbang yang membuat dunia itu, membuat bumi ini stabil gitu. Nah, dalam kalimat itu sudah sangat jelas dijelaskan. However, the Quran accurately describe mountains as the stabilizer for the earth. Jadi bagaimanapun juga, bahwa Al-Quran sudah menjelaskan secara akurat bahwa gunung, mountain as the stabilizer for the earth. Wow, sangat mudah sekali ini soalnya, karena ada kata stabilizer juga di situ. Nah, ini bisa dilihat di paket 1913 nomor 40 ya. Kemudian contoh berikutnya, ini berkaitan tentang siwak ya, siwak. Nah, di situ ada kata kuncinya the natural chemical substance. Yang ditanyakan adalah what makes siwak good for our oral and dental care. Apa yang membuat siwak itu sehat untuk mulut kita. Nah, itu sudah ada kalimat yang menjelaskan di situ. Bahkan dia secara langsung. Nah, jadi bukan tersirat tapi tersurat ya. Research found that siwak can improve oral and dental health. The natural chemical substance in the brush can whiten teeth and remove stain. Nah, jadi bahan kimia yang ada dalam materi siwak itu, dalam bulu-bulu sikatnya siwak itu bisa memutihkan gigi dan
menghilangkan noda-noda yang ada dalam V. Nah, sangat mudah sekali, apalagi kalau kalian mengerti artinya ya. Oke, yang keempat. Nah, jadi soal yang keempat adalah makna kata. Makna kata ini pada umumnya akan kalian temukan di soal bahasa Arab juga, bahasa Inggris juga. Jadi sinonimnya. Bentuk soalnya itu which word means as the same as. Nah, apa yang kata yang sama dengan yang digaris bawahi. Jadi diminta kalian menentukan sinonim yang digaris bawahi. Begitu juga di nomor jenis soal yang jenis pertanyaan yang kedua, the word can be best replaced with. Jadi kata yang digaris bawahi ini bisa digantikan dengan. Nah, cara menjawab soal seperti ini, menjawab soal sinonim ini, menurut saya tidak ada cara yang baik selain menguasai kosakata yang banyak. Jadi kalian perlu menguasai, menghafal kosakata bahasa Inggris yang banyak. Tapi kalau kalian tidak tahu, maka kalian bisa menyeleksi pilihan soal jawaban, pilihan jawaban dengan menebak artinya. Jadi menebak. Jadi paling tidak dari A, B, C, D itu salah satunya atau duanya lah kalian bisa mengerti. Kemudian kalian cocokkan. Nah, coba kita terapkan pada soal ini yang ada pada paket 1911. Misalnya kata substansial ini artinya signifikan ya. Misalnya kalian tidak tahu arti signifikan ini sama dengan substansial. Jadi kalian bisa melihat dari ABC. Bisa melihat dari ABC. Meaningless itu artinya tidak berguna. Trivial itu sia-sia. Unimportant itu tidak penting. Nah, ABC ini kalian tahu artinya. Oh, berarti jawabannya adalah D. Nah, kalau itu kalau misalnya kalian tidak tahu artinya ya, kalian tidak memiliki kosakata yang tepat. Tapi saya ingin ingatkan, kalau di soal UMPTKN ini kosakata yang ditanyakan itu semuanya kosakata yang dasar, kosakata yang mudah, dan bahkan kalian mungkin sudah pernah mendapatkannya ketika kalian belajar di madrasah aliyah atau di SMA atau sekolah yang sederajat. Kemudian nomor 42, jadi satu paragraf ini ada dua soal yang berkaitan dengan sinonim ya. Which word means the same as discover? Apa yang sama dengan kata discover itu di sini? Kata discover itu sama dengan kata reveal. Hidden itu tersembunyi, ignore itu diabaikan. Concealed itu saya lupa ini. Yang jelas discover itu artinya menemukan, mendapatkan. Itu lebih cocok dengan kata reveal. Ya, saya rasa sangat jelas ya. Perkaya kosakata kalian. Kemudian masih dalam konteks yang sama berkaitan dengan sinonim, ordinary. Ordinary itu artinya common. Common itu artinya biasa lah, pada umumnya, yang sudah biasa. Ini kan kosakata A, B dan D itu kan mudah semua, tradisional, familiar, natural. Sangat mudah sekali. Bisa nanti dilihat di paket 1915 ya. Nah, jadi soal yang berikutnya, yang kelima, yaitu rujukan kata. Ini sama juga di bahasa Arab juga ada yang seperti ini. Nah, bentuk pertanyaannya itu the word refer to. Jadi the word, kata yang digaris bawahi, refer to itu merujuk ke what does, kata yang digaris bawahi dalam tanda kutip refer to. Cara menjawab soal seperti ini itu sangat mudah sekali. Cukup dengan menelusuri kata ganti tersebut di kalimat sebelumnya. Jadi perhatikan kalimat sebelumnya. Jadi setelah titik itu coba ditelusuri di situ apa yang menjadi rujukan kata itu. Nah, misalnya coba kita perhatikan soal nomor 39 ini yang pada paket 1913. Di situ yang diminta adalah what does that. Jadi kata that ini itu merujuk kemana? Nah, kalau kita kembalikan, di sini kan ada koma, sudah ada koma nih. Nah, itu kalian bisa langsung menebak bahwa yang diminta di sini yang sebagai subjek dari kata that itu adalah mountains. Mudah bukan? Ya, sangat mudah sekali. Nah, jadi temukan katanya di kalimat sebelumnya. Nah, paling tidak setelah koma atau setelah titik. Kemudian
The word it's in sentence 5 refer to, jadi kata it's yang berada pada kalimat yang kelima ini itu merujuk kemana? Nah, coba kita cari, kita telusuri ke belakang. Set, itu ada koma di sini. Ada koma, kemudian ada titik juga. Jadi kalau kalian tidak bisa temukan di setelah koma ini, oh ternyata tidak ada, berarti setelah titik ini. Itu yang dimaksud di situ adalah siwak. Nah, jadi material natural yang ada dalam siwak itu bisa menjadi satu keuntungan buat para perokok, karena itu tidak mengandung zat yang bikin ketagihan. Beda kalau misalnya orang merokok itu kalau dia sikat gigi terus pakai odol ya, pakai odol itu biasanya zat-zatnya itu bikin ketagihan lagi, jadi setelahnya itu tetap akan merokok. Beda dengan siwak, itu tidak ada zat kimiawi yang memancing untuk mereaksi untuk merokok kembali. Nah, ini sedikit pengetahuan di luar bahasa Inggris. Jadi itu ya, cari kalimat yang ada pada sebelumnya, rujuk ke situ. Jadi soal yang keenam itu berkaitan dengan tata bahasa atau grammar. Ini juga kalian sudah belajar ini di sekolah. Bentuk pertanyaan ini berdasarkan konteks soal. Khusus di UMPTKIN itu dari keempat paket ini soal semuanya terletak pada nomor 44. Nah, jadi kalian ketika sudah dapat soal 44 siap-siap untuk menjawab soal grammar. Cara menjawabnya tips dan triknya, menurut saya tidak ada cara yang terbaik selain kalian menguasai tata bahasa. Jadi saya sarankan minimal kalian untuk UMPTKI yang ini kuasai tentang part of speech. Nah, tentang pembagian kata yang ada dalam bahasa Inggris. Misalnya kata benda, kata penghubung, kata ganti. Itu adalah kata-kata yang part of speech itu yang biasanya ditanyakan. Dan itu sangat mudah. Nah, misalnya kalian bisa menentukan penggunaan seperti in, on, at, with, by, why. Itu perbedaannya penggunaannya kapan tepat, atau penggunaan is, are, was, were, dan lain-lain. Nah, coba kita lihat contoh soal, misalnya yang ada pada paket 19-15. In Islam, woman is not obligated to spend her own money to her husband. Jadi jawabannya adalah to, karena to itu adalah kata keterangan yang menunjukkan tujuan, ya. Kenapa bukan on dan at itu biasanya menunjukkan tempat. By itu menunjukkan cara bagaimana mengerjakannya. Nah, kemudian di nomor 44, coba perhatikan di nomor 44. Di situ jawabannya adalah by ya. Saya langsung kasih jawaban by gathering. Kenapa bukan with? Jadi yang membedakan itu adalah by itu berhubungan dengan apa yang digunakan ya. Jadi apa yang digunakan. Nah, sementara with lebih berkaitan dengan apa yang digunakan. Maaf, ini keliru ya. By itu berhubungan dengan apa yang dilakukan. Jadi apa yang dilakukan by itu ya. Jadi ini kan melakukan perkumpulan ya, bukan menggunakan. Jadi by berhubungan dengan apa yang dilakukan. Jadi koreksi ya. Sementara with lebih berkaitan dengan apa yang digunakan. Nah, jadi by itu apa yang dikerjakan, with apa yang digunakan. Oke, mudah sekali. Yang terakhir, kalau tidak salah itu yang ketujuh adalah mengoreksi kata atau frasa yang salah. Jadi kalian harus menganalisa mana nih yang salah dalam kalimat ini. Nah, bentuk pertanyaannya itu identify the letter of the underlined word or phrase that is not correct. Jadi identifikasi kata yang digarisbawahi mana yang salah. Nah, soal ini terletak pada nomor terakhir pada 45. Kalian bisa cek semuanya, nomor 45 itu sama. Soalnya adalah tentang bagaimana cara mengoreksi kata atau frasa yang salah. Mari coba kita lihat. Cara menjawab soalnya adalah perhatikan dengan cermat setiap kata yang digarisbawahi berdasarkan tata bahasa Inggris yang benar. Jadi kalau kalian mengerti tata bahasa Inggris yang benar, maka akan mudah sekali menentukan mana yang salah. Tapi kalau kalian misalnya tata bahasanya ini pas-pasan, tata bahasanya tidak terlalu baik,
cobalah mengartikan kalimat tersebut. Nah, biasanya ada orang tidak mengerti tapi dia bisa tidak terlalu baik tata bahasanya, tapi ketika dia menerjemahkan itu sangat baik. Nah, jadi kalian bisa cari artinya yang tepat. Misalnya gini, di contoh 45. Ini menggunakan tata bahasa ya. Jadi yang benar di situ adalah 1970. Jadi tidak perlu ada S lagi di situ. Yang lainnya ini sudah benar, ini sudah benar, ini sudah benar. Nah, yang salah itu adalah 1970. Nah, yang ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau kalian misalnya tidak di nomor 45 ya, di nomor 45 ini tidak. Di nomor 45 itu kalian diminta mengganti. Nah, misalnya kalian tidak mengerti tata bahasa yang benar, tapi kalian bisa terjemahkan. She tried to take the test many times. Dia mencoba untuk ujian berkali-kali. Therefore, she failed again. Maka dari itu dia gagal lalu gagal. Therefore ini tidak cocok ya, tidak cocok kata penghubungnya. Therefore ini artinya maka. Nah, kata penghubung yang tepat itu adalah but. Nah, seharusnya akan menggunakan kata but. Jadi she tried to take the test many times, but tetapi dia gagal. Masa sudah mencoba maka? Kasihan loh, sudah ujian berkali-kali terus gagal. Seharusnya di sini yang lebih tepat adalah kata but. Jadi itulah ketujuh jenis soal yang ada di UMPTK-IPN berdasarkan analisa saya terhadap paket 1911 sampai 1917. Adik-adik sekalian, jangan berhenti untuk selalu berusaha mengerjakan soal-soal ya. Keep practice, selalu lakukan latihan-latihan karena latihan itu akan bisa membuat kalian sempurna. Jadi jangan berhenti malas-malasan. Dapat teks soal yang baru, coba dikerjakan lagi. Dapat soal tryout yang baru, coba dikerjakan lagi. Kemudian, karena doa yang di samping kalian mengerjakan sudah berusaha, kalian juga tetap harus berdoa ya. Minta doa kepada orang tua. Dalam sholat kalian juga berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan, keyakinan, dan semangat. Nah, usaha pada jalan yang benar. Ketika kalian sudah usaha pada jalan yang benar, insya Allah itu pasti kalian akan sukses. Ini kata orang-orang bijak. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Saya doakan semuanya dapat hasil yang terbaik dalam ujian ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau kalian merasa terbantu, merasa suka dengan pembahasan soal ini, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan info-info baru, info-info penting lainnya yang berkaitan dengan perkuliahan atau ujian-ujian UMPTK-IPN dan sebagainya. Terima kasih, saya Muhammad Azwar Hairul. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembahasan soal yang lainnya. Semoga sukses dalam ujiannya. Akhirul kalam, the last I say to you all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.